Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirafi Ramini ingin membacakan bab 1, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang di dalamnya berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan hasil dari pengamatan hasil observasi. Tujuan teks ini adalah 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menentukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan dan perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks ini adalah 1. Melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. 2. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. 3. Sarana untuk mendokumentasi. 4. Sebagai sumber informasi terpercaya. Yang ketiga, ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang tiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan perjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Sifat teks laporan ini yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, yang terakhir bersifat objektif. Struktur teksnya yang pertama, definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Yang keempat, penutup, merupakan bagian rinci akhir dari teks. Yang terakhir, ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan prosa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan dan serta perbedaan, yaitu berbeda dengan, persamaan, sebagai, seperti halnya, pertentangan. Yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang terakhir, menggunakan kalimat keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, paratisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Santoso dari kelas IPA 3. Ingin presentasikan tugas bahasa Indonesia bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian teks eksposisi merupakan teks atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Yang kedua ada fungsi. Fungsinya untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang topik. Yang ketiga ada tujuannya. Tujuannya untuk untuk menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan pembaca bertambah. Yang ketiga ada struktur teks. 1. Tesis. Tesis merupakan bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumen. Merupakan bagian argumen ini memuat alasan bukti yang dapat mendukung teatis penulis. Yang ketiga adalah penegasan ulang.
merupakan bagian yang berisi pengetahuan atau penegasan kembali pendapat yang dikemukakan penulis dengan kalimat berbeda. Berikutnya ada perbedaan opini dan fakta. Opini merupakan sebuah pendapat, pikiran, pendirian. Yang kedua, fakta merupakan perwisata yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang berikutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan informasi. 2. Gaya informasi yang bersifat mengajak. 3. Penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas, bersifat netral atau tidak memihak. Yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat kontraksi dan alat kontribusi. Terus macam-macam teks eksposisi. 1. Teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Azahra dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menyampaikan ide melalui anekdot. Itu dari bab 3. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian pokok-pokok isi anekdot yaitu membaca teks anekdot dengan baik dan benar, mencari ide pokok dalam teks anekdot, menafsirkan ide pokok isi anekdot, menulis pokok-pokok isi anekdot berdasarkan ide pokok tersebut. Struktur teks anekdot terdiri dari 1. Abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. 2. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. 3. Krisis adalah bagian di mana hal yang menarik ataupun hal yang tidak biasa terjadi pada tokoh cerita. 4. Reaksi adalah bagian yang berisi cara penulis atau tokoh cerita menyelesaikan masalah pada bagian krisis. 5. Koda merupakan bagian dari akhir cerita berisi kesimpulan mengenai kejadian yang terjadi pada tokoh cerita. Yaitu ada humor. Humor merupakan segala bentuk rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum. Dan ada ciri-ciri humor yang terdiri dari 1. Menggunakan bahasa lucu. 2. Menggunakan bahasa tidak baku. Dan ada struktur humor yang terdiri dari 1. Perkenalan. 2. Permasalahan. 3. Klimaks. 4. Perairan dan penyelesaian masalah. Ciri kebahasan teks anekdot terdiri dari kata kias atau konotasi, kalimat sindiran, pertanyaan retoris, kalimat yang menyatakan ajaran moral, dan kalimat yang mengandung unsur lucu atau konjungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.